argentometri, Anda kan sudah dapat asam basa, ya, komplekso, ya. Ini salah satu metode eh, titrasi, ya, titrasi. Nah, kemarin sudah mungkin sudah komplekso, sudah apa namanya analisis apa redok misalnya ya, asam basa ya. Nah, argentometri titrasi argentometri ini nanti Anda harus tulis di laporan judulnya argentometri dan aplikasinya ini ya. Kemudian suhu sampai apa namanya tanggalnya. Ini contohnya misalnya tanggal berapa hari apa gitu tahunnya ya. Tujuannya satu, making and determining standardization. Jadi yang pertama adalah pembakuan larutan aginitrat. Yang kedua, penentuan kadar Cl dalam sampel, gitu ya. Nanti di laporannya ditulis, ya. Nah, basicnya ini, argentometri ini adalah disebut precipitation titration, ya, titrasi berdasarkan pengendapan, ya. Ini karena precipitating titration ini berdasarkan penggunaan agenitrat, maka disebut argentimetri proses, ya. Nah, di sini ada reaksi antara Cl ini dengan Ag dari agenitrat. Cl ini bisa waktu pembakuan NaCl baku primer, ini adalah baku sekunder menghasilkan endapan AgCl. Ini kenapa dia disebut eh, pengendapan, reaksi pengendapan atau titrasi pengendapan, ya. Kemudian ada 3 metode. Metodenya adalah metode MOR. MOR ini nanti Anda pakai untuk pembakuan, ya. Kemudian ada metode Volhard, ya. Volhard ini nanti tidak dipakai karena Volhard ini nanti iterasi tidak langsung lama, ya. Kemudian Vian ini dipakai untuk penentuan kadar Cl dalam. Kan metode dengan 2 metode ini, maka Anda menggunakan 2 metode. Satu untuk pembakuan, yang satu untuk penentuan kadar. Ini diingat ya. Ya, jadi nanti tidak sama apa namanya ini apa namanya metodenya ya. Nah, ini argentometri atau argentimetrik tadi ya. Ini adalah titrasi berdasarkan pengendapan ya. Ini ada metode MOR, cara MOR ya. Cara MOR ini menggunakan indikator kromat. Volhard menggunakan indikator Fairy. Vian menggunakan indikator fluoresein. Ini ya. Nanti gambarannya waktu titrasi seperti ini ya. Jadi nanti pertama ada endapan kan. Jadi Anda kalau misalnya di sini menggunakan indikator fluoresein misalnya, warnanya kuning seperti ini. Nanti begitu mulai terbentuk endapan AgCl yang putih tadi. Nah, terakhir apa namanya endpointnya seperti ini ya, ada warna pink. Ini bentuknya suspensi nanti warnanya ini ya. Jadi nanti yang diburet ini adalah agenitrat. Jangan dipindah-pindah ya, kecuali kalau misalnya di awal Anda mencuci dengan aquades dibilas dengan agenitrat sedikit, kemudian agenitratnya diisikan sampai 0 ya, sampai 0. Kemudian perhatikan waktu membaca meniskusnya, tidak boleh salah ya. Sudah dicek ini biasa ya, bulatnya dicek, tidak boleh bocor. Kalau bocor ditukarkan ya. Ini nah, agenitrat ini mulai dari pembakuan sampai penentuan kadar dia terus berada di buret ya, tidak akan pindah. Ya, jadi jangan dipindah-pindah. Sudah di situ ya. Tapi Anda tidak boleh menggunakan agenitratnya temannya kalau habis. Minta ke Pak Kuseri atau ke Pak Iwan. Kenapa? Takutnya kadarnya tidak sama. Ya, jadi jangan minta temannya kalau kehabisan. Nah, kemudian untuk yang ini nanti warnanya seperti ini. Ya, jadi awalnya kuning. Kalau sudah terbentuk mulai terbentuk AGCL-nya ya. Kemudian seperti ini lama-lama di sini nih sudah mulai ada metode MOR ini indikatornya nanti Anda tidak pakai natrium tapi pakai kalium kromat. Cukup 3 tetes ya nanti memakainya itu ya. Nanti di kuliah akan saya sampaikan bahwa ini untuk penentuan klorida, bromida dan cyanida. Iodin tidak untuk kromat ini ya, untuk metode MOR ini. pH-nya 7 sampai 10 ya, antara netral sampai sampai basa. Pada saat endpoint jadi silver ion ya, Ag tadi, ion Ag tadi bereaksi dengan kromat
untuk membentuk brick red silver chromat. Ya, ini brick red ya. Jadi brick red silver chromat. Ini adalah Ag chromat. Nah, ini sebelum Anda misalnya di awal sebelum ditambah titran warnanya kuning ya, seperti ini kuningnya ya. Seperti ini. Di titrasi nanti akan akhirnya endpointnya adalah membentuk merah. Tapi ini sudah terlambat. Jadi Anda satu aja ada kristal merah ini, itu sudah endpoint berarti ya. Ini. Kemudian pH-nya diatur, kalau terlalu asam maka akan terbentuk Cr2O7, kalau terlalu basa akan terbentuk AgO ya. Jadi ini mor ini suasananya 7 sampai 10 pH-nya. Nah, dia dapat digunakan untuk penentuan kadar Cl, Br dan fluor. Iod tidak ya. Reaksinya ini NaCl, baik NaCl ini adalah baku primer. Jadi ini kebetulan baku primer Anda NaCl ini untuk membaku baku sekunder agenitrat ini sama dengan sampel Anda. Sampel Anda mengandung Cl. Baku primernya adalah NaCl ya. Jadi jangan jumbo ya. Kebetulan aja sama. Baku primernya NaCl, Anda nanti menentukan kadar Cl dalam sampel ya, ini. Nah, waktu pembakuan ini akan terjadi reaksi seperti ini ya, terbentuk endapan berwarna putih ya. Nah, kenapa AgCl kok bisa mengendap? Nah, ini nanti Anda lihat lagi di kuliahnya ya. Kenapa ini bisa mengendap? Karena ada KSP ya. Jadi ada apa namanya? Hasil kali kelarutan ion-ion ini. Jadi ini AgCl ini endapan ini ada KSP-nya ya. Kenapa bisa mengendap di sini? Misalnya sekarang ya. Ini ada parameter pengendapan ya. Parameter pengendapan itu adalah KSP, konstanta solubility product. Jadi hasil kali konstanta hasil kali kelarutan dari ion. Jadi kalau misalnya KSP-nya AgCl, ya hasil kalinya Ag dan hasil kalinya Cl. Misalnya di sini, dia ada pertanyaan, what must be the concentration of added ini silver plus ini silver ion ini to just start precipitate. Kapan berapa Ag yang harus ditambahkan supaya ini mengendap? Ini mengendap kalau KSP-nya ini lebih besar dari 1 × 10⁻⁻⁴ ya. Ini baru mengendap. Jadi hasil kali Ag plus kali Cl min ini harus lebih besar dari KSP. Kalau enggak akan mengendap. Ya. Nah, ini kita hitung sekarang. Konsentrasi Ag plus yang ditanya. Ag plus kali ini Cl-nya 1 kali 10⁻³ molar. Ini NaCl-nya. Masukkan di sini. KSP-nya diketahui. 1 × 10⁻⁻⁴. Ini ya. Berarti berapa Ag plusnya? 1 × 10⁻⁷. Nah, oleh karena itu, the concentration of ini silver ion must therefore just exceed harus berlebih ya dari 10⁻⁷ untuk bisa mengendap ya to begin precipitation ya. Ini perhatikan ya. Jadi KSP ini penting. Nah, kebetulan KSP-nya AgCl dengan KSP-nya kalium kromat Ag kromat itu berdekatan. Oleh karena itu nanti Anda harus menggunakan titrasi blanko ya. Kemudian konsentrasi kromatnya harus diatur supaya jangan kromatnya itu bereaksi dengan Ag ya sebelum dia bereaksi dengan Cl ya, maka ada Cl yang tidak bisa ditentukan nanti. Ini nanti Anda mendapatkan kadar yang lebih kecil ya. Oleh karena itu nanti Anda menggunakan titrasi blanko air saja di pipet 10 mili ditambah 3 tetes Ag kromat kalium kromat ya dititrasi perlunya berapa ya. Setelah itu Anda kurangkan ya yang diperlukan untuk kalium kromat itu Anda kurangkan terhadap titran yang diperlukan untuk titrasi ya. Ini karena ini KSP-nya itu dekat. Ya, takutnya nanti Ag ini bereaksi dulu dengan kromat membentuk Ag kromat yang berwarna merah tadi sebelum Cl-nya habis ya, ini. Jadi ini harus diatur. Nah, jadi di sini nanti sebelum before the addition of any silver nitrate, sebelum ditambah Ag nitrat, kromat ini indikator yang memberikan warna clear solution, a lemon yellow color ya, seperti ini, kuning ya. Begitu Anda titrasi dengan Ag nitrat mulai ada AgCl kan, warnanya menjadi keruh. Anda tambah lagi mulai ada ini kristal-kristal yang berwarna merah ini. Nah, ini adalah Ag kromat. Yang ini nanti sudah harus Anda hentikan. Jangan dibablaskan sampai begini. Ini berarti telat. Ya. Jadi lihat, left flash, ya, flash yang sebelah kiri. Before the titration endpoint, ini sebelum endpoint, warnanya seperti ini. Addition of silver ion lead ini menyebabkan apa? Formation pembentukan dari silver chloride precipitate. Yang putih ini adalah
AgCl. Nah, making the solution cloudy, ya cloudy. Tadinya kan seperti ini, karena ada AgCl putih, maka menjadi cloudy. Ya ini, keruh, ya. Ini, the chromat indicator gives a faint lemon yellow color. Jadi masih belum belum ber apa namanya, belum bekerja ini. Nah, yang tengah ini, perhatikan, tengah ini at the endpoint berarti ini sudah berakhir. Nah, endpoint itu berarti selesai nih titrasinya. Jangan sampai menunggu seperti ini nanti ya titrasinya. Ya, jadi pada endpoint ini all the chloride ion seluruh Cl yang baik yang ada di sampel Anda maupun yang ada di waktu pembakuan ini have precipitated, sudah diendapkan total. Sehingga the slightly kelebihan sedikit aja dari Ag+, Anda lanjutkan 1 tetes aja Ag nitratnya dari buret tadi ya, maka ini akan membentuk di sini kelebihan ini akan membentuk giving a slight red brown coloration ini ya. Jadi agak ini. Kalau misalnya right flash ini Anda terus-teruskan if addition of silver ion ini lanjutkan is continued ya. Pas di endpoint setelah endpointnya sebenarnya seperti ini. Jangan seperti ini ya. Maka ini selanjutnya silver kromat ini akan mengendap ya, mengendap total di sini ini ya, karena tadi indikatornya kan masih masih ada ya. Ini ya. Ya. Jadi ini konsentrasi kromat tadi saya sudah sampaikan, ini diatur harus sekian. Kalau lebih dari sekian, maka dia akan bereaksi dengan kromat ya. Cl-nya belum dia karena ini KSP Ag kromat ini hampir berdekatan dengan KSP AgCl ya. Oleh karena itu Anda nanti pakai blanko, titrasi blanko ini nanti ya. Tapi yang untuk Vayan tidak perlu, hanya yang kromat saja yang nanti Anda yang cara mor saja yang menggunakan titrasi blanko ya. Ini, nah ini flowchart untuk membuat ini Anda tidak perlu, ini juga tidak perlu pembuatannya karena nanti Anda jadi ini Anda misalnya ada 25 mililiter ini 0,1 solution ini diburet ya, kemudian dititrasi ya, ini masukkan dalam labu takar, kemudian diakan 25 ya, kemudian ditambahkan 1 mililiter ini di dalam labu labu apa namanya? Labu Elmeyer, labu titrasi. Ini nanti Anda tidak akan 25 mili ya, kebanyakan 10 mili aja. Dimasukkan Elmeyer, ditambahkan airnya ini rasanya tidak perlu ya. Ini kemudian ditambah 1 mili, ini kebanyakan 2 sampai 3 tetes saja kalium kromatnya. Kemudian dititrasi sampai red brick precipitated ya. Jadi satu aja ada kristal ini ya, maka atau endapan ini tidak perlu dilanjutkan, sudah endpoint itu. Jadi read and write down the volume. Berapa volumenya? Dihitung konsentrasinya. Ini bisa dilakukan 3 kali. Maka dihitung karena 3 kali, dihitung rata-rata konsentrasi ini. Jadi rata-ratanya bukan volumenya loh ya. Bukan volumenya yang dirata-rata. Yang dirata-rata adalah konsentrasinya. Berarti normalitas atau molaritasnya. N-nya yang dirata-rata. Berapa N Ag nitrat? Nah, kalau N Ag nitrat ini sudah ketemu, ini maka ini digunakan untuk penentuan kadar ini. Jadi ini bukan bukan Ag nitrat ya, ini berarti kadar Cl di sini ini ya. Ini jadi ini Cl dalam sampel. Berarti ini nanti average concentration of chloride ini nanti ya. Nah, ini seperti ini. Ini endpointnya, jangan sampai seperti ini, kebablas itu nanti ya. Ini di awalnya ya. Nah, sudah. Ini contoh-contoh. Nah, nanti kalau Vayan sama. Vayan itu awalnya seperti ini. Begitu mulai terbentuk endapan putih, AgCl, akan ada cloudy seperti keruh. Dilanjutkan, nanti ada, ini suspensi warnanya rosa. Ya. Tapi cepat ini. Dari sini ke rosa ini tajam perubahannya. Jadi tidak terlalu sulit. Nanti Anda apa? Nah, ini Vayan ini indikatornya adalah indikator fluoresein, indikator adsorption ini. Beda dengan yang tadi. Indikatornya hanya berdasarkan reaksi pengendapan tadi. Terbentuk endapan. Kalau ini tidak, ya. Ini terbentuk koloid. Ya, jadi ini membentuk colloidal silver sat in Vajan method. Jadi nanti garam silvernya ini membentuk koloid. Oleh karena itu warnanya suspensi kayak suspensi warnanya pink gitu. Jadi inilah yang nanti berwarna pink tadi, ya. Indikator dengan Ag+. Ini warnanya pink, ya. Ini. Kemudian, nah ini Vayan, ya. Jadi ini posisinya koloidnya seperti ini. Jadi AgCl-nya itu dikelilingi oleh Cl sebelum endpoint. Tetapi ketika sudah endpoint ini dikelilingi Ag+, kemudian di sini ada Ag fluoresein, ya. Jadi Ag fluoroseinnya ini
inilah yang menjadi red color tadi ya, pink sebenarnya warnanya ya. Ini nanti Anda pakai enfluoresein, tidak pakai eusin ya. Ini perbandingan kelebihan atau kekurangan Faya nanti akan saya jelaskan pada saat kuliah. Jadi masalahnya Anda ini belum kuliah ya, ini tugasnya. Terus nanti ya ada tugas-tugas nanti ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan ada satu slide lagi. Sudah jelas? Jadi nanti metode yang Anda gunakan dua ya, dua metode. Baik, saya akan coba ini berarti yang ya. Jadi ini coba mau apa enggak? Kelihatan? Terlihat. Ya, ya. Jadi ini nanti teknisnya ya. Saya berikan teknisnya sekalian nanti supaya enak. Nah, jadi ini tadi yang ada di buret itu adalah aginitrat. Itu adalah baku sekunder ya. Yang NaCl nanti ini harus dibaku dengan baku primer NaCl. Sampel Anda juga mengandung Cl, kebetulan aja sama ya ini. Ya. Nah, tahapan analisisnya di sini nanti pembakuan larutan aginitrat ini misal Anda nanti caranya pakai cara Vayan untuk pembakuan ya. Bisa juga dengan cara Moore supaya Anda nanti dapat latihan dua metode ya Moore ya Vayan ya. Kalau Volhard tidak karena terlalu lama ini nanti ya. Jadi penentuan kadarnya sebenarnya bisa pakai Vayan, bisa pakai Moore, bisa pakai Volhard, bisa pakai elektrometri ya ini. Nah, di sini metode yang digunakan untuk pembakuan harusnya sama dengan untuk penentuan kadar. Tapi di sini boleh Anda karena berlatih itu tadi. Ya, ini. Nah, cara kerja ini untuk pembakuan ya. Perhatikan, aginitrat selalu di burat ini. Untuk pembakuan berarti aginitratnya ini belum diketahui berapa normalitasnya. Ini misalnya cara Vayan ya. Tapi Anda nanti pakai cara Moore ya. Nah, kemudian ini adalah NaCl di sini ini adalah baku primer, bukan NaCl atau Cl apa namanya sampel, bukan. Ini adalah baku primer 10 mililiter. Ya, ditambah indikator fluoresein. Tadi kan, Vayan kan pakai fluoresein tadi, yang warnanya pink. Nanti, ini endpointnya nanti warnanya seperti ini. Nah, nanti cocokkan waktu titrasi. Ya. Nah, setelah dititrasi, pada saat pink, Anda baca, berapa volume di burat ini? Oh, 9,64. Ya. Berlaku hukum, ya, volume kali normalitas Ag nitrat, ini sama dengan volume kali normalitas NaCl baku primer. Ini bagus sekunder. Ya. Ini supaya Anda tidak bingung dengan sampelnya. Nah, tadi Anda baca di burat 9,64, masukkan ini volumenya 9,64. Normalitasnya dicari. Volumenya NaCl berapa? Oh, 10. Masukkan 10. Ya. Nah, ini normalitasnya 0,0998 ini dari menimbang. Anda nanti menimbang, melarutkan, mengencerkan tadi yang diatkan sampai 25 mili tadi ya, misalnya atau Anda pakai 100, nanti diatkan, maka dihitung berapa normalitasnya, ketemu normalitasnya sekian. Jadi normalitas NaCl baku primer ini berasal dari mana? Berasal dari menimbang. Menimbang baku primer. Ini bentuknya serbuk. Aginitrat bentuknya cair. Hati-hati kalau kena kulit Anda nanti bisa hitam. Ya, ini. Ya, kemudian dapatlah di sini normalitas aginitratnya sekian, molaritasnya sekian. Karena ini apa namanya sama-sama satu valensinya satu, maka normalitasnya sama dengan molaritasnya. Gitu ya. Jelas ini untuk pembaguan, tapi Anda nanti pakai Moore coba. Ya. Kemudian kalau misalnya pakai itu tadi pakai Vayan, pakai Moore, kalau Moore metodenya, Anda pakai indikatornya kalium kromat. Sama, ini 10 mililiter tapi sampel. Sampel NaCl. Ini, sampel. Kalau tadi baku primer, yang Anda dapatnya dari nimbang. Kalau ini di sini dicari berapa normalitasnya NaCl sampel Anda itu. Ya. Maka ini aginitratnya dititerasi sampai nanti warnanya bukan merah seperti ini, nanti kebablas ini ya. Yang tadi itu warnanya ya. Ada satu aja partikel endapan merah
Sudah, Anda hentikan. Itu sudah endpoint berarti. Ya. Setelah terbentuk endapan, satu aja sudah mandek guys ya. Jangan diterus-teruskan. Nanti bablas seperti ini berarti kesalahannya besar. Anda baca di sini berapa volumenya? Oh, 10,5 ya. 10,5 masukkan di sini. Volume aginitrat kan 10,5. Normalitas aginitrat tadi sudah dicari dengan pembakuan tadi 0,1050 yang di depan tadi. Jadi Anda pembakuan tadi sudah dapat normalitas aginitrat. Ini sama dengan volumenya berapa NaCl sampel? Oh, 10. Masukkan 10. N-nya berapa? Dicari. Ini sampel Anda. Ya. Berarti N-nya NaCl ya sudah tinggal ini kali ini dibagi 10 gitu aja. Terus dihitung. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, berapa persen kandungan Cl dalam sampel Anda, maka Anda boleh seperti ini. Ya. Ini kalau N ini sama dengan M, berarti mol per liter. Untuk jadi gram per liter berarti Anda kalikan berat molekulnya, MR-nya. Ya. Sehingga ini per liter. Kalau dalam 100 sekian, berarti persentase itu kan adalah gram per 100. Sudah selesai. Ya. Besok ini yang Anda kerjakan. Dah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi ini NaCl-nya sampel. Ya, beda dengan itu. Ini yang Volhard ya. Kalau Volhard ini nanti saya berikan pada saat eh, kuliah ya. Nanti kalau kuliah saya berikan ini Volhard. Nah, jadi nanti yang harus diperhatikan ya, pengocokannya harus kuat karena itu reaksinya pengendapan. Ya, kesalahan sistematis harus dieliminasi. Menimbang, melarutkan, mengencerkan itu adalah kesalahan sistematis. Ya, kemudian penggunaan indikator tadi sudah saya sampaikan, ya, harus tepat. Ya, pada saat endpoint literasi harus dilakukan cermat sambil mengamati perubahan warna. Jangan tadi dibablas-bablaskan sampai merah gitu ya. Nah, itu kelebihan berarti. Kemudian menghindari pengaruh cahaya. Terus menghindari kontaminan, terutama yang berasal dari pelarut. Misalnya ini ada, oleh karena itu diperlukan titrasi belangko, khususnya untuk yang mur tadi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini pada mur ini ya, konsentrasinya perhatikan, titrasinya dilakukan suasana netral. Ini kalau Vayan, di sini pH-nya beda, sama dengan mur ya. Ini indikatornya pakai fluoresin, di sini pakai kalium kromat. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mohon maaf ya, ini terpaksa sampai sampai malam karena ini tadi ada trouble di jaringan ya, sehingga kuliah yang pagi ini terpaksa mundur ya, kuliah paginya mundur, kuliah mulai jam 1-nya tadi mundur, akibatnya Anda juga mundur ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kerjasamanya yang baik ini. Mohon maaf atas keterlambatan tadi karena ada trouble jaringan. Saya akhiri, sampai ketemu nanti